berontakan gitu ya, itu yang terjadi. Tentunya peperangan di mana-mana, di dalam negeri ataupun di luar negeri, intinya peperangan terjadi di mana-mana karena menuntutnya sebuah kebebasan atau kebebasan itu adalah bagian dari hak asasi setiap manusia gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi bila mendengar kata kebebasan berarti adanya peperangan atau adanya perjuangan. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang menonton YouTube saya, bila mana terjadi sebuah provokator khususnya yang terjadi di Nusantara kita diadu domba karena memang tahun 2026 itu panas untuk masalah terjadi provokator untuk masalah negara. Bila terjadinya adu domba, sudah pastikan saja tugas kalian di negara ini apa. Fokus aja ke situ. Misalnya kalian seorang mahasiswa, sudah fokus saja situ. Kalian belajar, kalian meniti ilmu kalian gitu kan ya. Jadi gunakan diri kalian dengan hal-hal yang baik gitu ya. Bukan berarti kita menyuarakan sesuatu itu tidak baik, namun semua itu ada jalannya, ada arahnya, ada prosedurnya, bukan dengan kekerasan, karena kembali yang namanya sesuatu kekerasan seperti itu akan berdampak ke diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Tidak akan ada dampak kemanapun. Gitu loh intinya. Pertama yang dampak yang paling kena, yang paling kerugi adalah diri kalian. Gitu ya. Jadi itulah yang memicu di tahun 2026 ini. Dan untuk seandainya nih, untuk ada golongan pekerjaan dari pekerjaan A, B, C gitu ya. Bila kalian ingin menyampaikan sebuah pendapat gitu ya, saran saya, karena tekanan dari kebebasan itu berarti kan adanya keberanian, adanya perjuangan gitu ya, dibutuhkannya perjuangan gitu kan ya, kekuatan. Nah ini untuk teman-teman juga bila ingin menyuarakan suara kerja, suara pekerja, silakan, namun dalam kondisi yang tidak dengan emosi, maksudnya dengan tidak kekerasan gitu ya. Dinamis, sangat dinamis di tahun 2026 ini. Siok Kuda Api ini menurut saya sangat dinamis. Peperangan, bencana, pergerakan pun yang terjadi, pergerakannya lebih, kalau saya lihat itu lebih ke alam, yang dimana bencana tanah itu masih terjadi, dan bukan hanya di Nusantara kita tapi di dunia. Tanah, angin itu sangat dominan, dan ada suatu kondisi yang dimana yang saya baru saja mendapatkan perasaan ini ya, akan ada hujan debu ya, hujan pasir, jadi sangat merusak pernafasan. Nah itu yang 2026 ini terjadi, yang saya berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fenomena hujan debu ini atau hujan pasir ini yang saya rasakan, saya baru melihat itu, tapi efek ini dari mana gitu ya, belum saya selami. Apakah ini dari sebuah gunung atau memang dari polusi udara gitu ya. Saya belum selami ini teman-teman, karena baru aja saya dapetin di saat saya sholat zuhur gitu ya, baru saya ngerasain ini gitu. Harapan saya hanya sebatas debu saja, bukan sesuatu yang polusi udara yang disebabkan oleh suatu kegiatan, gerakan. Harapan saya jangan terjadi seperti itu, karena ada ke arah sana gitu. Tapi masih berupa gambaran debu itu turun dari apa? Turun itu debu itu ada di udara aja. Nanti saya
sampaikan di video selanjutnya ya. Ketika saya dapat ini hujan debu, ini hujan debu, tahu kan kayak debu-debu rokok, asap gitu kan, nah seperti itu. Ini datangnya dari mana? Nah itu yang terjadi di tahun 2026 ini. Dan satu lagi, kita akan mendapatkan kabar yang menggemparkan yang terjadi di dunia, bukan di Indonesia gitu ya, tapi di negara luar, yang dimana salah satu tokoh negara akan meninggal dunia di tahun 2026 ini. Dan itu sangat menggemparkan dunia. Saya pernah berkata ini di salah satu media sosial sekitar 2 minggu yang lalu ya. Nah ini terjadi tahun 2026 ini akan meninggal dunia ya. Terkenal, tokoh ini sangat terkenal di dunia, bukan hanya di negaranya saja tapi di dunia, dan teman-teman tahu semua gitu ya. Yang pasti bukan orang Indonesia. Nah tahun ini pun karena sebuah sifat yang karakter yang sangat kuat tentang keberanian, banyak yang terjadi adalah pecah belah. Pecah belah yang terjadi dalam di negara gitu ya, bukan hanya di Nusantara, tapi di beberapa negara gitu ya. Beberapa persahabatan antara negara A dengan negara B itu terjadi perpecahan. Nah, sangat kompleks memang tahun ini gitu. Saya nggak berkata bahwa tahun ini benar tahun yang sangat menyeramkan, dan saya juga tidak berkata tahun ini adalah tahun menjanjikan gitu. Karena memang dibutuhkan sebuah kemandirian start 2026, dan saya selalu mengingatkan, sebenarnya dari tahun 2025 ya sudah mengingatkan, dibutuhkan 90% kemandirian kalian, bahwa memang kita selayaknya hidup di dunia ini kan sesama manusia gitu ya, tapi harus dimaknai lebih dewasa, lebih bijak ya. Bukan berarti kita hidup menggantungkan diri kita kepada manusia, karena segala sesuatu yang ada di dunia seyogianya itu kan memang adalah titipan, bukan milik kalian. Mau anak, mau suami, mau istri, mau orang tua, apalagi teman, semua itu adalah titipan. Benda-benda di sekeliling kita bukan milik kita gitu loh. Nah, di tahun 2026 ini dibutuhkanlah rasa kemandirian kita untuk mempersiapkan tahun ke depan, yang dimana kita bisa menggunakan ilmu kita, berdiri di kaki kita sendiri, tidak menggantungkan apapun itu masa depan kita kepada orang lain gitu ya. Nah kalau misalnya kalian bilang, ada yang DM ke saya gitu ya, Teh, tapi saya tidak punya bakat dalam wira swasta gitu ya. Saya tidak bakat dalam hal itu, Teh. Gimana gitu kan ya. Minimal kalian punya dalam kehidupan kalian sesuatu yang bermanfaat, apa yang kalian untuk menjadi konsumsi kalian gitu loh. Jadi tidak harus dijual keluar, tapi minimal itu bisa kalian konsumsi. Nah itu dari sekarang, misalnya bisa peternakan ikan misalnya gitu kan, atau pertanian, atau hal-hal apa. Maksud saya lebih seperti itu. Bila mana memang bagus sih kalian menyadari, memang benar bahwa yang namanya usaha itu memang ada bakat-bakat, itu memang benar gitu loh. Jadi nggak saya pungkiri gitu ya. Kayak contohnya gini, Teh, saya nanam pohon, tapi pohon itu mati terus gitu ya. Tapi ini si suami ngomong gitu, si istri bilang, tapi kalau saya nanam pohon hidup terus Teh. Itulah yang dibilang tangan dingin gitu. Dan itu udah menjadi sebuah rahasia alam
udah menjadi sebuah misteri ya. Begitupun dengan wira swasta, kita ingin usaha. Nggak semua memang tidak sesuai dengan antara keinginan dengan bakat. Ya memang itu terjadi gitu loh. Nah, maksud saya minimal apa yang kalian lakukan itu bisa berguna untuk diri kalian, bisa kalian konsumsi. Gitu maksud saya. Usaha apa nih? Ikan. Apa ikan yang paling gampang hidup itu ikan apa? Ikan yang paling gampang hidup itu adalah ikan nila. Ya. Nah, itu bisa kalian lakukan untuk teman-teman di luar sana. Yang kedua, ikan apa teh? Ikan lele. Nah, tapi lelenya pun itu kalian tidak bisa, jangan beli pada usia yang masih kecil-kecil. Itu rentan mati. Itu jadi bila lele-lelenya udah usianya tuh ABG lah istilahnya gitu ya. Dia udah punya kekuatan. Tuh. Nah, lele itu juga cepat besar. Nah, itu bisa untuk kalian. Dan kasih makannya juga kasih makan yang bagus. Jangan kasih makan bangke. Misalnya kalian beli ayam di pasar tapi udah jadi bangke, jangan juga. Karena kan kalian yang akan makan. Kalian yang akan konsumsi dan masuk ke dalam darah kalian. Itulah kenapa kita harus hati-hati dengan apa yang kita gunakan dan apa yang kita makan, karena itu mengandung mengalir ke darah kita. Jadi saya itu pernah kenapa saya bisa tahu ini, karena saya pernah peternakan ikan gitu ya. Jadi saya tahu ikan-ikan apa aja yang mudah untuk kita panen gitu ya. Sebenarnya hampir semua ikan sih, kayak ikan mas itu juga mudah. Yang agak sulit itu ikan gurame gitu ya, itu nggak mudah itu ikan gurame. Yang paling gampangnya ikan nila sama ikan lele. Jadi kalian nggak perlu punya tambak yang besar pun kalian bisa. Tapi jangan beli yang kecil-kecil kayak gitu, jangan ya. Oke, balik lagi. Tahun 2026 ini akan ada virus baru ya. Jadi memang berarah kepada populasi dunia. Dan turunnya virus ini ada di negara-negara yang populasinya itu banyak besar. Contoh India, Indonesia, Cina itu termasuk populasi yang besar gitu ya. Dan virus ini memang tidak seheboh dengan virus COVID ya. Namun tetap sama berbahaya gitu ya. Tetap sama ada memakan korban gitu. Karena usia yang paling rentan itu adalah usia anak-anak dan orang tua. Di atas 50-an itu sudah rentan. Dan kalau untuk anak-anak itu anak balita gitu ya, sampai usia 10 tahun gitu ya. Dari balita itu sangat rentan gitu ya, dari baby balita itu sangat rentan sampai usia 10 tahun gitu ya. Nah, itu virus-virus yang akan menyerang untuk tahun 2026 ini gitu. Nah, untuk teman-teman semua di rumah gitu ya. Jadi penyebaran virusnya itu memang kembali ke udara. Dan menyerangnya itu ke pernafasan dan ke otak. Ya, virus bakteri ini menyerangnya ke otak dan pernapasan. Itu ya memang menyeramkan ya, kalau kita mendengar dua itu ya kita berdoa deh kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Nah, tetapi tidak yang sampai di lockdown kayak era-era dulu gitu, nggak sampai seperti itu. Dan pertanyaannya apa, masih buatan atau tidak? Ya, memang ada beberapa dari sebuah kelompok ya, sebuah aliran yang menciptakan ini gitu loh. Jadi makanya untuk kalian berhati-hatilah, jangan lupa berdoa sebelum makan gitu ya. Dan satu hal lagi,
Untuk perempuan nih, seandainya yang suka beli make up itu hati-hati bila ada tester lipstick, coba gitu ya, jangan di bibirnya. Jadi harus hati-hati. Cobanya di mana? Cukup di tangan aja. Ya, jangan langsung bersentuhan ke bibir gitu. Itu gak saya sarankan di tahun 2026 ini. Itu perasaan saya mengatakan seperti itu. Ada sebuah hal yang akan berdampak tidak baik untuk diri. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, kalau saya misalnya beli lipstick gitu ya, saya dan anak saya itu tidak mau kalau tester itu ke bibir gitu. Untuk lipstick ya, saya pasti gunakan itu ke tangan. Gitu. Memang ya ada yang bilang takut rancu antara warna bibir sama tangan. Ya minimal kan tuh warna kulit kita gitu loh. Gitu seperti itu. Cocok nggak di kulit kita dengan warna lipstick seperti ini. Nah, apa yang zong di tahun 2026 ini? Sio yang zong di tahun 2026 ini adalah sio kuda, sio kelinci. Itu zong itu maksudnya adalah ya kurang beruntung dan capek. Di tahun 2026 kalian menguras energi yang sangat besar